Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi bahasa Arab, melanjutkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang al-mihnatu atau profesi atau pekerjaan. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang penyusunan kalimat atau ungkapan kata bahasa kalimat bahasa Arab yang menggunakan susunan kata isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian digabungkan dengan domir atau kata ganti, kemudian digabungkan lagi dengan mihnatun atau pekerjaan. Baik, kita mulai. Ungkapan tentang profesi al-mihnatu atau profesi atau al-mihnatu. Berikut ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi atau al-mihnatu dengan menggunakan kata ganti atau domir, atau kata tunjuk atau isim isyarah, dengan pola susunan kalimatnya adalah isim isyarah atau domir, kemudian mihnatun atau profesi. Isim isyarah yang dimaksud di sini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk itu apa saja? Kata tunjuk itu bisa berupa hadza atau hadhihi atau zalika atau tilka. Hadza berarti ini, hadhihi juga ini untuk perempuan, zalika itu untuk laki-laki, dan tilka adalah itu untuk perempuan. Itu namanya isim isyarah. Kemudian domir atau kata ganti itu bisa berupa ana atau saya, anta artinya kamu, anti artinya kamu perempuan, kemudian huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, dan seterusnya. Itu disebut dengan kata ganti atau domir. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya sebagai berikut. Nomor 1, hadza syurtiyun. Hadza syurtiyun artinya apa? Ini seorang polisi. Hadza ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Syurtiyun adalah polisi. Mengapa menggunakan hadza? Karena di sini adalah syurtiyun, polisi laki-laki, makanya kata tunjuknya hadza, artinya ini seorang polisi. Kemudian nomor 2, hadhihi fallahatun. Hadhihi fallahatun, ini fallahatun artinya apa? Petani. Mengapa menggunakan hadhihi bukan hadza? Karena di sini fallahatun menunjukkan arti perempuan, yaitu ditandai dengan tak marbutoh di belakangnya. Fallahatun, makanya di sini bukan hadza tapi menggunakan hadhihi. Hadhihi fallahatun, ini seorang petani. Kita lanjutkan nomor 3, zalika tajirun. Zalika tajirun artinya apa? Itu, zalika itu, tajirun seorang pedagang. Zalika tajirun itu seorang pedagang. Nomor 4, tilka khodimatun. Tilka artinya itu, khodimatun artinya pembantu perempuan. Nah, karena ini diakhiri dengan tak marbutoh, maka ini tandanya muannas atau untuk perempuan, maka kata tunjuk atau isim isyarahnya adalah tilka, bukan zalika. Tilka khodimatun, itu seorang pelayan perempuan maksudnya. Nomor 5, ana sa'iqun. Nah, ini menggunakan domir. Ini bukan isim isyarah tapi domir, ana, saya. Sa'iqun adalah seorang supir, saya seorang supir. Anta suhafiyun. Anta ini adalah domir artinya kamu laki-laki. Suhafiyun artinya
wartawan. Anta, kamu, sohafiyun, seorang wartawan. Nomor 7, anti tobibatun. Kamu perempuan, tobibatun artinya seorang dokter. Anti tobibatun, kamu seorang dokter. Terus nomor 8, huwa toyarun. Huwa toyarun. Huwa artinya dia laki-laki, toyarun artinya pilot. Jadi huwa toyarun artinya dia seorang pilot. Nomor 9, hiya khoyyatotun. Hiya khoyyatotun. Hiya artinya dia untuk perempuan, khoyyatotun artinya penjahit. Hiya khoyyatotun artinya dia seorang penjahit. Terus kemudian, jika hendak menanyakan pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah ma. Kemudian setelah ma ini adalah isim isyarah, yaitu hadza, hadhi, dzalika, tilka, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak isim isyarah berarti menggunakan dhamir, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Jadi kita sekarang akan mempelajari cara membuat kalimat pertanyaan yang menggunakan kata pekerjaan atau profesi. Ma atau kemudian isim isyarah atau dhamir, kemudian pekerjaan. Contohnya di sini nomor 1, ma huwa. Ma kemudian ini diikuti dengan huwa atau dhamir atau kata ganti. Ma huwa, siapa dia? Huwa falahun, dia seorang petani. Ma huwa, siapa dia? Huwa falahun, dia seorang petani. Kemudian nomor 2, mahia. Mahia, siapa dia? Perempuan itu. Hiya falahatun, dia seorang petani perempuan. Mahia, siapa dia? Hiya falahatun, dia seorang petani. Ma dzalika. Ma dzalika, siapa itu? Dzalika syurtiyun. Dzalika syurtiyun, artinya itu polisi. Ma dzalika, siapa itu? Dzalika syurtiyun, itu seorang polisi. Kemudian nomor 4, ma tilka. Ma tilka, tilka tajirotun. Ma tilka artinya siapa itu? Tilka tajirotun artinya itu seorang pedagang atau pedagang perempuan. Adapun untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah menggunakan kata pertanyaan hal, artinya apakah. Kemudian isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, atau kalau tidak isim isyarah berarti dhamir atau kata ganti, ana, anta, anti, huwa, hiya. Kemudian baru yang terakhir adalah mihnatun atau pekerjaan. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Contoh nomor 1, hal huwa bai'un, apakah dia laki-laki itu bai'un, seorang penjual? Hal, apakah? Huwa, dia bai'un, seorang penjual? Jawabannya na'am, ya. Huwa bai'un, dia seorang penjual. Jika pertanyaannya di sini bai'un, maka apabila jawabannya na'am, maka belakangnya juga harus bai'un, tidak boleh yang lain. Karena jawaban ini mengiyakan kebenaran pertanyaan
yang ada di depan. Apakah dia seorang penjual? Ya, dia seorang penjual. Nomor 2, hal hiya muhandisatun? Hal hiya muhandisatun? Apakah dia seorang insinyur? Apakah dia seorang arsitek atau insinyur? La hiya tabibatun. Bukan. Hiya tabibatun, dia seorang dokter. Nah, apabila pertanyaannya di sini muhandisatun tapi jawabannya tidak atau bukan, maka belakangnya ini tidak boleh sama dengan pertanyaan ini. Maka harus beda. Apakah dia seorang arsitek? Bukan, dia seorang dokter. Apabila jawabannya di sini muhandisatun, itu salah. Karena apa? Apakah dia seorang arsitek? Bukan, dia seorang arsitek. Nah, itu kan salah. Katanya bukan, kok tetap arsitek. Itu. Ya. Terus nomor 3, hal hadza baharun? Hal hadza baharun? Apakah ini baharun seorang pelaut? Apakah ini seorang pelaut? Naam. Ya. Hadza baharun. Ini adalah seorang pelaut. Nomor 4, hal hadhihi tilmidatun? Apakah ini adalah seorang murid perempuan? Apakah ini seorang murid? La, bal hadhihi ustadzatun. Bukan. Bal hadhihi ustadzatun. Tetapi ini adalah seorang guru. Nah, sekarang setelah saya jelaskan materi yang ada di atas tadi, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan latihan 4. Buatlah pertanyaan dari jawaban berikut. Perintahnya, uktub soalan likulli jawabin fima ya'ti. Tulislah soal atau pertanyaan likulli jawabin pada tiap-tiap jawaban fima ya'ti berikut ini. Nomor 1, titik. Naam, dzalika tabibun. Kalau jawabannya naam atau la, berarti pertanyaannya harus ada kata-kata hal. Diingat-ingat, nggih. Apabila jawabannya di sini naam atau la, maka kata pertanyaan di sini harus diawali dengan kata hal. Terus nomor 2, titik. Jawabannya huwa khodimun. Kalau di sini jawabannya huwa, maka pertanyaannya juga harus ada huwanya. Dan karena ini dhamir dengan mihnatun atau pekerjaan, maka kata pertanyaannya di sini adalah menggunakan ma, kemudian dhamir seperti yang ada di jawaban ini. Jawabannya apa berarti? Kalau pertanyaannya apa? Kalau jawabannya ma yang huwa khodimun, berarti pertanyaannya ma huwa, gitu. Nomor 3, titik. Ana muhandisun. Ana muhandisun artinya saya seorang arsitek. Nah, pertanyaannya bagaimana di sini? Karena ini menggunakan ana, maka pertanyaannya harus menggunakan anta. Diingat-ingat, kalau jawabannya ana berarti pertanyaannya harus anta. Siapa kamu? Saya arsitek. Siapa kamu? Saya Diza umpamanya. Nah, kalau jawabannya saya, maka pertanyaannya adalah kamu. Berarti pertanyaannya apa di sini? Man, ema, anta, gitu. Ini kan jawabannya kok saya kasih tahu tadi bagaimana toh? Ya tidak apa-apa, karena kan saya baik hati dan tidak sombong, khusus untuk anak-anakku semuanya, tidak apa-apa. Terus nomor 4, titik. La,
bal tilka khayyatatun. La bal tilka khayyatatun artinya bukan, tetapi itu adalah seorang penjahit perempuan. Maka apabila ada jawaban la, maka pertanyaannya harus hal. Diingat-ingat, apabila jawabannya itu na'am atau la, maka pertanyaannya harus menggunakan kata hal. Kalau di sini tilka khayyatatun, berarti pertanyaannya di sini jangan khayyatatun, tapi menggunakan yang lain selain khayyatatun. Masa kalau di sini hal tilka khayyatatun, apakah itu adalah seorang penjahit? Bukan. Tapi itu seorang penjahit, itu kan malah salah berarti menggunakan mihnatun selain khayyatatun, profesi selain khayyatatun. Terus selanjutnya nomor 5. Titik tilka muhantisatun. Nah, ini mudah. Kalau di sini tilka, maka pertanyaannya harus menggunakan tilka. Berarti susunan kalimatnya di sini adalah ma dan tilka. Ma tilka muhantisatun. Itu. Terus nomor 6, hadza amilun. Hadza amilun. Ini seorang buruh atau pekerja. Berarti kalau di sini hadza, di sini juga pertanyaannya harus menggunakan hadza, diawali dengan kata ma. Kata pertanyaannya ma. Ma hadza amilun. Nomor 7, la bukan, huwa jundiyun. Dia seorang tentara. La huwa jundiyun, bukan, dia seorang tentara. Maka pertanyaan di sini apa tadi? Kalau ada kata jawabannya na'am atau la, maka pertanyaannya harus diawali dengan hal. Hal. Di sini huwa, berarti di sini juga huwa. Hal huwa. Kalau di sini jundiyun karena menggunakan la, berarti di sini harus selain jundiyun. Umpamanya kalau jundiyun kan tentara, berarti ya selain tentara, polisi atau pak guru atau pekerja atau buruh atau dokter dan lain sebagainya. Nomor 8, ana sohafiyatun. Ana, saya, sohafiyatun adalah seorang wartawan perempuan. Maka pertanyaannya di sini apa tadi? Kalau jawabannya ana, bagaimana tadi? Maka pertanyaannya harus anta, kalau tidak anti. Maka di sini harus menggunakan kata ma. Kalau di sini perempuan berarti anti. Ma anti, ana sohafiyatun. Nomor 9, Naam, hadhihi tholibatun. Naam, ya, hadhihi ini tholibatun adalah seorang siswi atau murid perempuan. Maka pertanyaannya karena ini ada naam harus diawali dengan hal. Apakah? Nah, kalau ini naam berarti provisinya harus sama, pertanyaan dengan jawaban harus sesuai. Naam hadhihi tholibatun, berarti pertanyaannya hal hadhihi tholibatun gitu. Naam hadhihi tholibatun. Terus nomor 10, nomor terakhir, la bal ana falahun. Bukan, tapi saya seorang petani. Maka pertanyaannya apa? Karena adalah pertanyaannya harus diawali dengan hal. Apakah? Karena inilah, maka mihnatun atau pekerjaannya harus beda dengan jawaban. Pertanyaannya harus beda dengan jawaban. Kalau di sini falahun, di sini harus selain falahun karena jawabannya la. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan materi tentang pembuatan kalimat
yang menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian domir atau kata ganti yang digabungkan dengan kata pekerjaan atau profesi, kemudian juga kata pertanyaan dan kata sekaligus jawabannya. Demikian anak-anakku yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu buat kalian dan menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Terima kasih. Ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.